Marvel Cinematic Universe, franchise yang telah berjalan 14 tahun menghasilkan 26 miliar dolar, bisa dibilang franchise paling sukses dalam industri perfilman. Dan kita sudah masuk Marvel Phase 4. Sudah 6 film berlangsung, but somehow terasa beda, terasa aneh dibandingkan phase yang lain. Apa yang salah? Well, kita cek satu persatu, oke? Marvel Phase 4 diawali oleh Black Widow dan diikuti oleh Shang-Chi, diikuti oleh The Eternals, Spider-Man No Way From Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, dan terakhir Thor Love and Thunder. 6 film sudah ada di Phase 4. Sebagai perbandingan, Mr. Cho akan kasih gambaran. Marvel Phase 1 terdiri dari 6 film. Marvel Phase 2 terdiri dari 6 film. Marvel Phase 3 atau bisa dibilang Infinity Saga terdiri dari 10 film. Di sini kita Marvel Phase 4 6 film, tapi tidak mendekati ending sama sekali. Bahkan storyline yang jelas untuk suatu epic battle kita masih belum dapat. Musuh siapa, story-nya nanti bagaimana, Avengers selanjutnya bagaimana, kehidupan selanjutnya bagaimana. Ini benar-benar clueless, directionless. Ini adalah salah satu pembeda banget di antara phase yang lain. Parahnya lagi, MCU benar-benar tidak tahu bagaimana menggarap karakternya. Bahkan karakter yang sudah eksis, kayak seperti Doctor Strange, Thor, Spider-Man. Well, bisa dibilang mereka lumayan fuck up karakternya, terutama Doctor Strange. Filmnya judulnya Doctor Strange Multiverse of Madness, tapi yang dapat karakter complete development malah Wanda. Bahkan nggak salah kalau misalnya filmnya diganti namanya Wanda Multiverse of Madness. Thor yang dapat complete karakter developmentnya di Ragnarok, but di Love and Thunder seperti kembali reset button. Bahkan kembali Thor yang goofy banget. Ini seakan-akan Thor dapat gimana ya, seakan-akan Thor mengalami amnesia berat hingga dia lupa apa yang telah dicapai di Thor Ragnarok, apa yang telah dia lalu di Thor Ragnarok. Benar-benar mess up lah, benar-benar kacau. Jadi bisa dibilang sudah clueless, karakter developmentnya kacau, benar-benar bisa dibilang. Bahkan untuk ukuran standar MCU, Phase 4 ini bisa dibilang mungkin terjelek di antara. Bayangkan, 6 film masih belum bisa mengenap cerita secara bottom line. Hal ini diperparah oleh The Eternals. Chloe Zhao benar-benar amazing director, tapi filmnya Eternals, aduh, secara cerita benar-benar bertentangan dengan apa yang MCU telah hadirkan. Benar-benar gimana ya, benar-benar complete miss. Bahkan Eternals yang seharusnya misinya bertentangan dengan Thanos, somehow mereka tidak hadir di Avenger Endgame, Avenger Infinity War, sama sekali tidak hadir. Ini benar-benar ya plot hole yang besar banget bisa dibilang. Shang-Chi is good movie, benar-benar bagus. Mr. Cho jujur suka, development karakternya bagus. Bahkan final act-nya bersama Wen Wu sang ayah is really good. Tapi Marvel seperti nggak yakin sama karakter development dari Shang-Chi ini, hingga dia meminjam naga yang entah dari mana menjadi musuh utama. Benar-benar gimana ya? Benar kacau gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus para moviegoers, sebetulnya 6 film ini
benar-benar stand alone, nggak ada proses kayak semacam kesinambungan untuk mengarah ke plot yang lebih besar. Jadi bisa dibilang 6 film ini benar-benar terasa seperti filler, apalagi ditambah betapa kacaunya mereka menggarap karakter mereka sendiri. Benar-benar terasa bener buang waktu karena nggak ada plot utama yang jauh lebih besar, apalagi setelah Avenger Endgame, yang mana kita tentunya berharap sesuatu yang jauh lebih baik, lebih besar, lebih menarik. Benar-benar seperti filler. Ngomongin MCU, tentunya kita nggak bakal bisa jauh-jauh dari Disney Plus Hotstar. Yap, ini adalah layanan streaming Disney. Dan seperti yang kita tahu, Disney mengeluarkan kartunya seperti biasa, yaitu MCU sebagai dagangan utamanya. Sudah ada 8 miniseri yang dibuat khusus layanan streaming ini, mulai dari WandaVision hingga yang terakhir Miss Marvel. Total ada 66 jam. Bisa dibilang ini sangat-sangat panjang. Yang jadi masalah adalah ketika Marvel mencoba menggabungkan dari TV seri ke dalam movies. Well, ini benar-benar masalah. Dan seperti yang kita tahu, kita nggak bakal dapat feel-nya ketika menonton Doctor Strange yang kedua, kecuali menonton WandaVision dahulu. 9 episode, jadi bisa dibilang 9 jam. What If juga agak-agak supaya Anda bisa memahami konsep dari multiverse. 9 episode di season pertama, 9 episode di season 2, 18 jam total. Jadi di total ada 27 jam. Bahkan di film The Marvel yang rencana dirilis tahun depan akan memasukkan Miss Marvel, berasal dari miniseries. Juga salah satu karakter dari WandaVision, kembali lagi miniseries. Jadi ya, Anda akan punya PR banyak. Miss Marvel memiliki episode 9, jadi bisa dibilang kurang lebih breakdownnya semacam 9 jam. Dan kenapa juga harus miniseries? Kalau kita tarik 9 jam sudah jadi berapa film? 4, 3, atau mungkin 2? Bisa. Kenapa harus miniseries? Ditambah Clueless-nya 6 film, ditambah miniseri yang begitu banyak, yang Mr. Cho rasa ceritanya juga nggak bakal kemana-mana. Begitu juga dengan filmnya. Jadi sebetulnya nggak bakal ada yang salah jika bilang MCU Phase 4 ini masih merupakan filler dari Disney Plus. So, apakah ini salah? Apakah ini buruk? Apakah ini baik? Well, itu keputusan Anda para moviegoers. So far nggak ada yang salah. Tapi yang jadi masalah ketika Marvel mengeluarkan banyak film yang tanpa ada kejelasan dan mengeluarkan banyak miniseri yang tanpa kejelasan yang banyak, ini akan membuat quality secara drastis akan menurun, jujurnya. Dan kita tahu pada akhirnya kenapa MCU Phase 4 6 filmnya, skripnya terasa biasa-biasa banget. Karena sekali lagi bukan buat MCU Phase 4, tapi filler dari Disney Plus. Padahal setiap kali kita menonton film Marvel, film MCU, soalnya kita menanyakan sesuatu ke dalam diri kita sendiri, dan tanpa sadar kita pun juga bertanya di film itu, what next? Apa selanjutnya? Setelah Thanos, apa selanjutnya? Setelah Captain America, apa selanjutnya? Setelah Iron Man, apa selanjutnya? Ini benar-benar pertanyaan. Ini sebetulnya yang membuat Marvel Phase 4 masih mengalami hype, masih banyak yang nonton. Tentunya ini. Tapi sayangnya Kevin Feige, sang super produser dari Marvel, bersama kawan-kawannya para filmmaker, tidak mempunyai jawaban yang tepat untuk Anda. Bisa dibilang ini sesuatu yang lumayan membanggakan bagi Mr. Cho. Karena tentunya kita para moviegoers, kita para fans Marvel, kita para fans MCU berharap lebih kan. Stepping Stone it's okay, tapi filler untuk Disney Plus not so much. Well,
Ini Mr. Chow. Bagaimana dengan kamu? Thank you and bye-bye.